Halo semuanya, welcome to Pino Sports. Yeay. Pinus Pos, santai dulu nggak sih? Oke, jadi hari ini kita bareng Olympian tahun pertama di NUS nih. Mungkin kalian agak familiar ya sama mukanya nih dari kompetisi, mungkin kompetisi di Indo sama kampus live Singapura lah gitu. Oke, jadi sebelum kita mulai, tak kenal maka tak sayang, jadi mungkin kita bisa perkenalan dulu. Silahkan. Oke, halo semua, namaku Evan. Eee, aku tahun ini baru masuk NUS year 1 jurusan Computer Science. Oke oke, jurusan Computer Science. Berarti lu langsung dari Indo atau lewat JC ya? Aku dari Indo, jadi aku SMA-nya di Batam, terus langsung masuk sini. Oh, oke oke. Terus waktu masuk itu ada pakai scholarship nggak? Kalau boleh tahu? Ada, aku dapat ASEAN Scholarship dari Oh, NUS. ASEAN scholarship ya? Oke oke oke. Jadi tadi dari Batam, ASEAN scholarship. Oke, benar. Terus tadi katanya majornya CS kan, Computer Science. Benar, Nah, apakah CS itu sebenarnya applied math atau bagaimana menurut lu? Kayak banyak coding atau gimana? menurutku a huge mix of everything gitu, karena misalnya nih sekarang aku lagi ngambil salah satu modul, Hmm. CS1 and 1S, itu banyak coding-nya juga, tapi ya nggak cuman practical coding yang ditekanin, tapi juga gimana sebenarnya cara program itu, nge-evaluate code yang kita kita masukin gitu. Mhm. Jadi kita juga harus berpikir seperti programnya, kayak gimana cara komputer itu berpikir. Jadi itu juga sangat penting di CS, gitu. Oh, oke 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 oke. Very interesting ya. Soalnya saya tidak relate karena saya bukan CS. Wah, oke oke. Jadi thank you udah nyentuh ke NUS, tapi sebelum itu mungkin kita mau bahas, kehidupanmu sebelum NUS dulu nih. Oh, boleh boleh. Jadi kan kamu ASEAN Scholarship nih, berarti ada pasti banyak pengalaman lomba dong? Benar. Benar? Oke. Jadi, eee, kapan pertama kali lu mulai buat ikut lomba-lomba gini? Jadi kayaknya mungkin bisa dibilang aku mulai ikut lomba itu dari SD, sekitar kelas 4 5 SD itu banyak ikut lomba. Jadi, mungkin cerita sedikit dulu nih. Jadi aku kayak pas SD itu udah tertarik sama matematika. Jadi aku ikut OSN SD bidang matematika, terus puji Tuhan menang sampai mendapat medali perak di tingkat nasional. Terus dari situ makin, ya terlibat dalam dunia olimpiade matematika, terus kelanjutan sampai SMA. Jadi sekali masuk kebetulan jago terus langsung langsung terus aja ya? Ya bener bener. Nih bener nih, bener nih. Ya. Berarti itu pilihan lu sendiri atau didorong orang lain gitu? Mungkin bisa dibilang awalnya pasti ada keterlibatan dari orang lain ya, kan nggak mungkin anak SD itu tiba-tiba minta, "Mah, mau ikut lomba," gitu. Bener bener. Jadi, mungkin ada kayak, dari guru dan dari orang tua kayak, "Oh, ini ada lomba, mau coba nggak?" Terus, akunya kayak, "Oh, boleh." Terus ya udah ikut, terus ya lama-lama jadi ikut terus. Oh, oke oke oke. Iya. Berarti tapi dengan kemauan lu sendiri juga ikut terus lah ya berarti? Oh iya, kalau lanjutnya 100% dengan kemauan sendiri. Oke oke. Ya jadi lumayan tahu lah ya berarti dulu mulai lomba gimana, terus akhirnya keterusan. Terus ya I mean semoga para pemirsa juga tahu kalau misalnya ikut lomba-lomba itu ngarahin lu buat masuk sebuah program TV terkhusus gitu. Mungkin bisa disebut dulu? Eee, ya, pokoknya aku waktu kelas 12, jadi tahun lalu, itu mengikuti suatu program Iya, ya YouTube ah, ya, YouTube. YouTube yang bernama Academy of Champions by Ruang Guru. Keren keren keren. Terus, bisa jelasin mungkin buat yang nggak gitu ngerti sebenarnya AOC itu ngapain sih? Basically AOC itu adalah, kayak anak-anak SMA yang pintar-pintar nih dari seluruh Indonesia dikumpul, dari seluruh daerah dikumpul, dan kami seperti bermain game bersama gitu, dan permainan-permainannya ini sudah dibuat khusus oleh tim Ruang Guru supaya, dapat dikaitkan dengan pelajaran-pelajaran SMA. Jadi itu melibatkan kayak semua pelajaran SMA yang bisa kita pikirkan gitu. Jadi menarik banget game-gamenya nih. Menarik menarik. Oke, gue
Gue kan juga nonton tuh AOC ya. Terus sebenarnya gue penasaran gitu, eee, kok bisa keterima? Maksudnya kayak apakah ada seleksi atau kayak memang di-reach out gimana? Iya, jadi untuk AOC itu basically Ruang Guru tuh nge-reach out banyak orang dan kemudian orang-orang yang bersedia itu akan melewati beberapa proses seleksi. Jadi kurang lebih mungkin ada kayak tes, ada tes akademik gitu dan juga ada semacam wawancara gitu. Oh, oke. Terus itu memang ya, sistemnya yang setahu gua kan itu kan per daerah ya, kalau nggak Oh salah. iya Iya. benar. Jadi emang itu seleksinya per daerah atau Jadi itu, fakta bahwa kami tuh akan bermainnya per daerah, itu sebenarnya aku belum tahu oh, pas di awal seleksi. Jadi, waktu itu cuman bilang, "Oh ini ada acara baru dari Ruang Guru setelah COC yang namanya, AOC dan ini untuk anak-anak SMA," gitu. Terus aku tertarik karena waktu itu aku juga nonton COC, tapi kami baru tahu adanya digabung jadi daerah itu saat sudah ada di sana. oh, oke oke. Jadi emang sebelumnya belum tahu gitu? Iya, belum tahu sama sekali. Pantesan banyak yang kaget gitu ya waktu di episode-episodenya, iya iya iya. Terus, I mean pasti pengalaman yang berkesan lah ya buat lo. Tapi ada nggak kayak momen khusus yang, ya menurut lu paling berkesan, paling lucu, atau gimana gitu? Sebenarnya banyak momen lucu dan nggak semuanya tuh on screen. Jadi banyak Oh. yang off screen juga karena kami bareng kayak sepanjang hari selama beberapa hari dan kemudian juga ada kayak post production di mana kami ngumpul bareng lagi, itu, kami jadi makin dekat dan kalau momen khusus mungkin kalau yang bisa dilihat di on cam nih misalnya, waktu itu kayaknya pernah lumayan, viral juga klipnya. Iya. Jadi di timku, basically lagi jawab pertanyaan nih, terus cepet-cepetan kan. Terus, eee, aku dan salah satu teammate-ku Vansen, ya aku sih juga, ngomong, "Oh jawabannya bukannya ini ya?" Kepada teammate kami yang lain namanya Sani. Nah, Nah terus, eee, Sani ini bilang, "Eh bukan bukan bukan, harusnya jawabannya ini." Terus aku bingung sendiri karena ini sebenarnya materi yang Sani lebih lebih ahli gitu. iya. Terus akhirnya ya udah Sani yang jawab dan ternyata benar. Jadi Oh. oke jadi, basically waktu itu karena aku juga nggak terlalu pede dengan skill aku di bidang itu, jadi aku, ya udah Sani aja yang jawab gitu dan ternyata Sani jawab dengan benar dan jadi itu lumayan lucu aja gitu, untung aku nggak terlalu kekeh dengan jawabanku. Berarti bisa dibilang lu sama Vanson agak asbun lah ya? Asbun doang. Ya, untung untung masih benar. Untung masih benar 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 benar. Oke oke. Terus, tapi sebenarnya kan lu pada pasti yang dicariin, yang direkrut-rekrut at least lah ya, yang di-reach out, kalian saling kenal nggak sih sebelumnya? Ada beberapa yang udah aku kenal sebelumnya, terutama kalau yang sebidang, Hmm. misalnya kayak, Rex, Viko, Timothy gitu, aku udah kenal sebelumnya karena, ya kami dulu pernah platnas bareng gitu di Olimpiade Matematika, jadi sebelumnya udah pernah kenalan dan dari bidang lain juga mungkin ada beberapa yang udah saling kenal dulu. Iya, jadi, lu tahu nggak sih sebenarnya mereka ikut itu? Atau Nah, kayak lu baru tahu di hari hanya gitu? sejujurnya aku baru pasti pas hari H-nya, tapi aku udah kurang lebih kayak nebak gitu, kayaknya si ini ikut, gitu. Oh iya iya, berarti udah nebak-nebak lah ya karena Udah lu udah nebak. tanyain, berarti yang lain pasti tanyain gitu? Bener bener bener. Iya iya, oke oke. Terus, mmm, acara ini berkesan nggak sih? Dan kayak mungkin ada pengaruhnya dari acara itu buat lu di NUS sekarang nggak? Mmm, mungkin ini kayak lebih abstrak gitu, tapi Iya. kemampuan untuk beradaptasi itu sangat membantu aku. Karena di, AOC itu semuanya bagi aku baru. Hmm. Aku belum pernah di depan begitu banyak kamera dan mungkin kalau pikir harus membuat komentar-komentar supaya audiens lebih tertarik gitu. Dan juga, ya dengan pressure yang cukup besar ya, karena kan ditonton oleh banyak orang gitu melakukan tugas-tugasnya. Jadi itu, pengalaman baru dan itu membuat aku harus beradaptasi dengan cepat. Dan itu membantu aku di NUS juga. Dan juga kemampuan bersosialisasi karena ya di AOC itu teamwork penting. Jadi harus cepet, kenal sama, teammate kita dan harus cepet sreg-nya juga dan itu juga penting menurutku di NUS. Iya iya iya. Oke berarti, bagus juga ya, berarti lu ikut acara itu ada untungnya juga gitu. Nah, sebelum kita masuk bahas NUS nih ya,
satu lagi nih, satu lagi. Boleh boleh boleh. Nah, kan kita kalau boleh disebut nih, Evan ini, pernah ikut IMO gitu, ya kan? Iya bener. International Math Olympiad ya? Iya bener. Nah, boleh tahu dapat prestasi apa tuh waktu itu? Waktu itu aku dapat medali perunggu Perunggu. Itu tahun 2024 ya berarti? 2023. Oh 2023. Oh berarti sebelum lu ikut ini ya, Sebelum sebelum lu ikut AOC berarti ya? iya sebelum itu. Oh oke oke. Terus, mmm, oke gua kan pernah ikut kompetisi-kompetisi lah sebelumnya, tapi pasti belum selevel itu gitu. Iya. Jadi, gue penasaran nih sebenarnya apa ada bedanya nggak IMO ini sama lomba-lomba mungkin nasional atau internasional lain yang pasti lu pernah ikut lah? Mungkin OSN atau apa gitu? Mmm, yang pertama tentunya perbedaannya tuh di peserta yang ikut. Mmm, Jadi, eee, IMO ini diikuti oleh lebih dari 100 negara. Terus, maksimal dari satu negara itu cuman boleh kirim 6 orang. iya. Jadi pastinya pesertanya tuh peserta yang sudah diseleksi dari negaranya masing-masing melewati proses-proses yang panjang untuk ikut IMO. Jadi sebenarnya semua orang yang ikut IMO tuh udah sangat jago di bidang di negara mereka masing-masing gitu. Jadi dari segi peserta udah kalibernya sangat tinggi Iya iya. dan, eee, kesulitan soalnya juga beda. Jadi mungkin kalau dibanding sama tingkat nasional, itu jauh lebih susah soal IMO. Jadi butuh persiapan yang lebih matang dan juga ya karena mewakili negara pressure-nya juga cukup tinggi. Soalnya bawa bendera negara gitu kan. Bener sekali. Tapi kalau menang bisa ngibarin bendera juga. Yoi. Keren keren keren. Nah, terus tadi kan, eee, of course lebih challenging, tapi kalau menang berarti pride-nya juga pasti lebih besar kan ya? Bener. Nah, dan as you have said juga menang perunggu gitu. So, gimana perasaan lu waktu waktu itu ngelihat nama lu di leaderboard gitu? Seneng banget, happy banget, bersyukur banget, karena saat itu, aku masih kelas 10 naik 11. Jadi, eee, masih tergolong lumayan muda di antara peserta-peserta lain dan aku cukup, awalnya agak khawatir gitu sebelum lomba. Gimana kalau aku nggak bisa maksimal, terus jadinya hasilnya kurang baik gitu. Tapi setelah melihat namaku di medali perunggu, aku udah cukup bersyukur, udah cukup lega dan ya happy banget lah pokoknya. Mmm, iya sih pasti happy sih. Terus, siapa orang pertama yang lu kasih tahu waktu itu? Eee, jadi waktu itu yang aku kasih tahu pertama itu ini orang tuaku sih. Karena, ya waktu itu orang tuaku juga agak khawatir karena itu pertama kali ke luar negeri sendirian, kayak tanpa ditemenin orang tua. Jadi, orang tua juga pasti setiap hari kan nanyain kabarnya gimana gimana gimana. Mmm, Terus jadi pas udah tahu, oh dapat medali perunggu nih, langsung aku telepon orang tuaku untuk memberi mereka kabar, gitu. oh oke. Jadi mereka mereka nggak takut lu ilang lagi lah ya, yang penting udah menang nih, menang. Iya iya iya, oke. Jadi, pasti seru lah ya pengalaman-pengalaman gitu, Ya seru banget. seru. Oke, terus, mmm, berarti continuing on that, lu kan udah, ada prestasi, terus ada pengalaman juga di AOC, terus, kelas 12 nih, pasti kan lu udah mulai mikirin masuk kuliah ya kan. Hmm, Nah, kalau lu masuk kuliah tuh, lu ada consideration apa sih milih kuliah? Terus kenapa kok akhirnya NUS gitu? mmm, pertama aku mikirin, tentunya aku ingin saat itu keinginanku itu ingin mencoba hal baru di luar dari zona nyaman. Jadi aku pengen kuliah di luar negeri. Jadi terus dari kuliah di luar negeri itu aku mencari, universitas-universitas yang jurusan jurusanku itu bagus di universitas itu gitu dan NUS kan salah satunya ya. Iya. Dan yang terakhir itu, eee, tempat yang dapat memberikan aku beasiswa. Karena cukup mahal biaya kuliah di luar negeri dan dari 3 pertimbangan itu, NUS adalah salah satu kandidat yang paling bagus. Oke oke. Terus, kan lu bilang salah satu tuh, kalau boleh tahu emang sebelumnya ada apply ke mana yang di luar? Oh boleh. Jadi selain NUS aku juga apply ke NTU misalnya tetangga, terus aku juga ada apply ke beberapa univ di Amerika dan tapi akhirnya dari yang keterima dan ketolak terus aku gabungin dan menurutku dari pertimbangan aku dan orang tua juga akhirnya memilih NUS. Oh, oke oke. Jadi, kenapa kayak nah, misalnya ini kan NUS emang bagus lah ya, terkenal bagus di Asia gitu kan. Tapi
lu kan lu ada apply nggak kayak US, UK pas Ada ini? ada. Kenapa akhirnya memilih Singapura gitu? Jadi universitas yang aku inginkan di negara-negara itu nggak keterima. Oh Terus jadi kayak ya, oh NUS is also good gitu. Jadi ya udah NUS. oh, oke oke oke. Masih bagus kok, masih bisa bagus bagus. Nah terus, cuman nanya ini kan CS kan, tapi bukan background lu kan sebenarnya matematika ya? Jadi kenapa akhirnya lu malah apply ke CS gitu? Salah satunya karena banyak temanku yang ngambil CS juga. Jadi kayak, oh menarik juga nih CS, terus habis itu aku research juga, dan ternyata sebenarnya ada banyak kemiripan di antara CS dan matematika gitu. Jadi ingin coba hal baru, tapi masih berkaitan dengan hal yang aku sukai. Jadi ya CS jawabannya. Iya iya iya. Masuk akal masuk akal. Soalnya sebenarnya kan Endius juga ada applied mathematics kan. Benar benar. Ya, ya itu dia. Oke, jadi, mmm, sekarang bahas NUS nih, sekarang bahas NUS kan. Mmm, karena lu year one pasti perlu adaptasi kan. I mean as you said juga, adaptasi itu penting gitu. Jadi, mungkin pertanyaan paling gampang yang biasanya orang-orang nanya, ada culture shock nggak di Singapura? Culture shock ya. Mungkin, culture shock yang paling pertama adalah, orang ngecop tempat pakai tisu. Itu di Indonesia sangat-sangat jarang. Jadi misalnya kami mau makan di kantin gitu, di kantin di NUS, terus nanti akan ada meja yang kelihatannya kosong, Hmm, kecuali ada satu tisu di tengah. ya Itu berarti sudah ada yang mengambil tempat itu gitu. nah bener bener. Ya jadi, ya dan culture shock lainnya mungkin kayak orang di sini cukup berani ninggalin barang mereka gitu. Misalnya kayak mereka tinggalin laptop, itu terus mereka pergi agak lama, balik lagi pasti nggak akan hilang gitu, karena Singapura cukup aman. Oh, bener. Jadi apakah lu sekarang udah meninggalkan laptop lu di mana-mana? Iya. Iya iya iya, tapi bener sih waktu gua pertama kali ke sini juga kaget banget kan soalnya, ya ngecop cuman pakai tisu, apa dibuang aja gitu. Mmm, iya iya iya, tapi emang generally aman sih sebenarnya, makanya orang-orang kayak Mhm. gitu kan. Ya terus kayak, NUS juga I mean, workload pasti tinggi kan apalagi year one juga baru pertama kali masuk. Jadi kayak, sebagai freshman, lu sendiri gimana balance hidup kayak masih sempat sosialisasi, explore, atau belajar doang gitu? Eee, Menurutku kayak sebagai Irwan harus explore semuanya. Mmm, Jadi harus bisa balance antara sosialisasi dan belajar. Jadi strateginya itu adalah, mmm, kita kayak ngeset waktu khusus buat belajar dan buat sosialisasi. Misalnya aku tahu nih besok aku ada tugas yang deadline-nya udah deket gitu, misalnya deadline-nya besok gitu dan aku belum kerjain, ya berarti utamain belajarnya dulu. mmm, Tapi kalau misalnya ketika kita waktunya agak senggang, kita juga harus bisa, salurkan energi kita ke hal-hal lain, kayak sosialisasi dan lain-lain gitu. mmm, berarti, menurut lu udah ketemu balance-nya belum sejauh ini? Mmm, udah menuju ke balance-nya tapi, aku berharap masih bisa lebih baik lagi gitu. Jadi lebih menurut lu lebih susah nyimbangin dari sisi belajarnya atau mungkin dari sosialisasinya? Lebih ke susah misalnya kalau diajak temen, Mmm, padahal kita waktunya belajar. Itu, kadang harus menahan rasa keinginan untuk pergi main gitu, sama teman. terus biasanya ketahan nggak? 50-50. Ya 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 ya, berarti FOMO lah ya biasanya, FOMO. Ya kadang-kadang ya. Ya oke oke oke. Tapi, mmm, I mean about nge-balance juga, kan lu sebelumnya juga udah olimpiade, udah kebiasaan banyak persiapan gitu. Sebenarnya kalau mau dibandingin coursework antara sebelum sekolah atau olimpiade sama sekarang, ada perbedaan nggak? Kayak lebih gampang, lebih susah, lebih berat? Menurutku dua-duanya sulit, tapi agak beda sulitnya. Kayak, persiapan olimpiade tuh, kita fokus pada satu bidang, Mmm, pada misalnya aku matematika, tapi, kita fokusnya pada jangka waktu yang sangat panjang gitu. Jadi kuncinya konsistensi kan. heeh, Tapi kalau untuk workload di NUS kan nggak cuman harus misalnya belajar, tapi juga ada banyak
eee, poin-poin yang harus kamu kejar. Misalnya kayak udah mau midterm, berarti Bener. udah dari sekarang sampai midterm kita mikir nih, "Oh, sisa seminggu lagi," berarti waktunya belajar. Heeh. Tapi, jadi susahnya adalah selain dari itu juga bukan cuman satu pelajaran doang, kan ada banyak modul yang kita ambil di NUS. Iya iya. Jadi susah untuk nge-balance antara, oh misalnya aku lagi fokus modul ini, tapi nanti modul ini, aku jadi kurang fokus gitu. Jadi gimana cara ngeimbanginya supaya semuanya oke. Itu sulitnya di situ menurutku. Jadi emang sulitnya beda banget ya? Sulitnya beda menurutku. Iya. Oke oke. Masuk akal masuk akal. Terus, mungkin next, tadi kan udah bahas masalah nge-balance sosialisasi sama pelajaran. Mungkin kita bahas sosialisasinya dikit. Mmm, Lu di sini lebih banyak temen Indo atau temen lokal, gimana? Paling banyak temen Indo sih. Temen Indo ya? Iya, Berarti menurut lu, komunitas Indo di NUS itu sebenarnya gimana? menurutku solid banget and very welcoming. Solid banget ya? Iya Mmm, nah gua kan tahu lu pasti banyak teman-teman Indo yang dari major sama lah ya, at least. iya, benar benar. Nah, itu kok bisa kalian deket? Terus kok bisa aktif gitu? Eee, jadi awalnya, kan Pinus ada membuat grup kayak YKS, Hmm, yuk kita sharing sebelum iya. sebelum beneran masuk ke NUS. Dari situ kan udah mulai kenalan satu-satu gitu. Oh udah tahu ada orang ini di major yang sama kayak aku. Mmm, Terus pas di sini, mungkin pas lecture atau pas tutorial bisa sama, terus akhirnya ketemuan bareng kan kenalan bareng, jadi mhm. makin dekat. Terus kami juga kadang misalnya udah mau ujian, kami ngajak belajar bareng, atau misalnya kalau ada yang bingung kami nanya satu sama lain, atau misalnya mau ke kelas bareng. Jadi lama-lama kan makin deket, terus ya pertemanannya makin solid menurutku. Oh, jadi justru gara-gara lu sibuk malah makin solid gitu? Bener, mak Makin sering ketemu? makin sering ketemu teman. Ya tapi, mmm, dengan itu pun walaupun lu sibuk lecture apa segala, tapi lu masih bisa jalan-jalan juga sama mereka? Oh bisa, Bisa? bisa banget. Contoh nih, boleh contoh? Contohnya yang waktu itu agak rame, kami pernah, jadi ceritanya anak SIAS ada reading assessment, terus Mhm, udah selesai nih, ini hari Jumat gitu. iya. Terus kami mutusin buat, "Oh yuk Jumat malam rame-rame kita ke MBS terus cycling di sana." Jadi akhirnya kami ya bersepedaan lah di sana sampai malam gitu. Itu pengalaman yang sangat-sangat menyenangkan sih. Gitu ya guys, jadi anak CS di NUS masih bisa keluar rumah guys. Bener sekali. Nggak kayak nggak tahu ya, nggak, jangan generalisasikan ya. Dan kami mandi. Kapan nih? Kami main Harum kok, di sini harum kok. harum sekali. Oke oke, bagus lah. Berarti, I mean gua senang juga lu enjoy year one juga di NUS gitu kan, sejauh ini Iya sejauh ini. sejauh ini. Oke, jadi, maybe, looking forward, I mean sekarang di nyaris pertengahannya year one juga kan. Eee, ada target pribadi nggak buat sisa tahun pertama gitu? Mungkin target targetnya nggak terlalu besar tapi, supaya adaptasinya bisa makin maksimal lagi, terus jadi dapat keseimbangan yang pas, terus ya berdoa bisa lebih enjoy aja sih year one. Jadi nggak kebawa stresnya, tapi lebih bawa enjoy meskipun sibuk. Kebawain aja ya. Jadi sebenarnya oke lah, ini masih awal banget, tapi is there anything you could have done better? I would say itu sih, memang nyeimbanginnya sih. Di awal tuh menurutku aku nyeimbanginnya masih kurang. Ya, Ya, dan kalau misalnya aku bisa minimal bawa yang aku udah dapat sekarang ke dulu pas di awal, itu mungkin aku akan jauh lebih enjoy dibandingkan ya dulu. oke oke oke, bagus lah. Berarti, mmm, satu pertanyaan terakhir, mungkin bisa kasih nasihat atau kata-kata hari ini untuk adik-adik yang mungkin mau masuk kuliah, yang mau apply at least ke US atau ke luar negeri manapun lah, bisa. Untuk teman-teman yang masih mau masuk kuliah, bermimpilah setinggi mungkin. Jadi jangan takut untuk apply ke universitas-universitas impian kalian, dan bekerja keraslah untuk mencapai impian itu. Cakep, keren. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Yeay. Yeay. Oke, jadi, mungkin segitu dulu buat podcast yang kali ini. Thank you Evan udah datang juga. Oke, thank you Ya, juga. jadi,
That's all guys. Thank you so much. Bye-bye. Bye. See you in the next episode.